Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung dan alhamdulillah banyak yang on time nih. Baru lewat 3 menit sudah 21 yang join di room ini. Nah, sebenarnya sih awalnya Bu Ani hari ini tidak akan mengadakan Vicon karena memang saya berpikir Vicon itu sangat enak kita gunakan untuk tatap muka virtual, lebih nyaman, kita bisa berinteraksi, tapi kan kita butuh kuota lebih banyak. Nah, Bu Ani kepengen pembelajaran berjalan lancar, tapi kalian juga tidak terlalu boros kuota. Itu juga tergantung kalian juga bagaimana merespon tugas-tugas atau apapun yang diberikan ke saya. Kebetulan kelas kamu itu kok pendiam-pendiam tuh. Kadang Bu Guru sudah nge-share sesuatu, udah tanya sesuatu kok anteng-anteng gitu loh. Nah, ya kalau sudah baca ya minimal komentar lah Bu Guru biar tahu oh kelas ini ada orangnya gitu loh. Padahal kalau diskusi di Vicon lumayan banyak yang bertanya. Bagi yang sinyalnya agak kuat boleh dibuka kameranya, tapi kalau yang mungkin agak lemah, biasanya kalau kamera dibuka malah jadi putus-putus. Jadi silakan fleksibel aja, tapi kalau ada yang buka kamera kan saya lebih enak nih, jadi kayak ketemu kalian langsung. Oke, kenapa kok hari ini tiba-tiba saya bikin Vicon? Karena dari pekerjaan tugas kedua kemarin yang disubmit ke Bu Ani, itu ada beberapa yang saya tanda kutip saya curigai terjadi copy paste antar kalian gitu loh. Jadi ya maaf kalau saya curiga karena sangat sangat mirip. Kalau sama persis atau mirip tapi itu betul, itu enggak apa-apa. Tapi ketika sama, salah, dan tidak hanya 1-2 orang, nah itu yang bikin saya kemudian berpikir apakah ini copy paste gitu. Memang belum ada yang saya kembalikan. Jadi Bu Ani baru lihat saya buka-buka gitu. Ini kok mirip ini kok mirip ini gitu loh. Jadi saya belum kasih feedback, tapi pasti ada beberapa yang copy paste. Karena sampai posisinya numbering hilang itu sama di kata yang mana. Kan misalnya ada pekerjaan yang ditulis rapi, nomor 1, 2, 3. Ternyata pas item pekerjaan itu numberingnya hilang. Lah beberapa anak kok sama, hilangnya pas di situ. Nah itu kan saya curiga bahwa itu copy paste. Padahal maksud saya ketika kamu mengerjakan seperti ini, salah itu tidak apa-apa. Saya kan sudah pernah sampaikan. Di kesempatan pertama kamu submit salah, nanti akan saya kasih feedback dan kamu masih bisa bener ke. Bahkan sampai nanti misalnya 1 minggu atau 2 minggu sebelum penerimaan rapot. Apa yang kamu perbaiki itu akan saya periksa dan masih akan merubah nilai kalian. Jadi tidak perlulah sampai tirunan atau copy paste itu tidak perlu. Karena apa? Kalau kamu copy paste, mungkin kalau Bu Ani nggak teliti, oke lah udah bener. Padahal copy paste, saya kasih nilai 90. Tapi nanti pas PKL kamu nggak bisa apa-apa. Padahal maksud saya, jangan hanya angka sebagai parameter kalian itu. Apa gunanya kamu dapat angka-angka tinggi, tapi kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang saya tidak mau. Tapi juga banyak yang sudah mengerjakan sendiri dan sudah bagus, hanya ada sedikit-sedikit masukan, itu banyak yang sudah bagus. Kalau di kelas ini kebetulan yang saya curigai copy paste nggak banyak. Tapi yang di kelas sebelah itu separuh lebih tuh, bisa plek gitu, sampai typonya pun persis. Jadi ada satu huruf yang salah pada satu kata, itu sekian anak itu sama persis. Kalau di sini nggak ada yang typo, tapi ada numbering hilang pada posisi yang sama, itu kan saya curigai dan item-item pekerjaannya, urutannya dan sebagainya itu sama persis. Padahal kan misalnya orang naruh ya, misalnya kan di pekerjaan kemarin kan ada trasram. Trasramnya itu kan ada 2 tuh, ada yang tingginya 90, ada yang tingginya 30. Misalnya itu dituliskan satu saja pasangan dinding batu bata trasram speknya 1:2, 1 PC, 2 pasir. Itu sudah boleh. Tapi misalnya dituliskan yang 90 sendiri, yang 30 sendiri seperti itu juga boleh. Nah, yang Bu Ani curigai copy paste itu ada semacam kayak gitu tuh bisa plek gitu. Nah, itu. Jadi semoga sih kecurigaan saya nggak benar. Tapi misalnya kalian kerja kelompok.
kerja kelompok, berdiskusi bareng-bareng, menentukan pekerjaannya bareng-bareng. Kamu urutkan misalnya dari mulai pekerjaan persiapan, pengukuran dan pemasangan boplang dan sebagainya. Misalnya kamu bekerja bertiga. Semua item-item sudah kamu tentukan bertiga. Ibu harap nanti yang kamu kumpulkan ke Bu Ani ada perbedaannya, biar besok ketika sudah jadi RAB itu akan ada bedanya, kalian bisa saling membandingkan. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa apa yang kamu tulis hari ini tentang item-item pekerjaan, tentang mengidentifikasi pekerjaan, itu nanti akan lanjut sampai menjadi satu rencana anggaran biaya. Nah, misalnya Rizka sama Puput kerja kelompok, kemudian menentukan item pekerjaannya sama. Nah, membedakannya bagaimana? Oh, Rizka pakai campuran dinding, untuk masang dinding Rizka pakai campuran 1:4. Kemudian Puput 1:5. Lah itu kan nanti di hasil akhir akan berbeda. Di hasil akhirnya akan berbeda. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya tunjukkan beberapa hal yang bikin saya agak curiga. Saya share screen dulu. Sudah terlihat screen saya? Udah kelihatan ya? Halo? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Nah, jadi ada 2 atau 3 pekerjaan yang mirip satu sama lain dalam lebih dari satu orang sih. Kalau hanya 2 orang mungkin saya masih berpikir positif, oh ini kerja kelompok, tapi kemarin Bu Ani belum sampaikan bahwa kalau kerja kelompok juga harus dibedakan. Nah itu sampai ada yang banyak orang mirip. Salah satu contoh kemiripan yang bikin saya curiga itu misalnya ini nih. Ini plesteran Sponeng, ini kan numbernya hilang, numberingnya hilang. Kenapa kok sekian anak bisa hilang numberingnya pada posisi yang sama? Kalau nggak copy paste kan susah juga untuk menyamakan seperti itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian urutan dia menuliskan sampai kata-katanya itu persis sama. Nah, jadi maksud saya hal-hal itu membuat saya berpikir bahwa apa ini copy paste. Nah, yang saya khawatirkan kalau beneran kalian hanya copy paste, itu kan berarti belum tentu kalian paham dengan apa yang saya tulis. Kalau kita bisa ketemu langsung di kelas sih saya ngeceknya lebih gampang. Kita ketemu 4 jam, saya bisa tanyain kamu satu-satu. Kalau kamu bisa jawab berarti oke, kalau nggak bisa jawab, oh berarti beneran copy paste. Maksud Bani seperti itu. Tetapi kalau sekarang kita online begini, saya mau vikon 4 jam kan kayaknya juga tidak bijaksana. Makanya coba saya ingatkan bahwa misalnya ada yang copy paste, jangan sampai diulangi lagi untuk pelajaran apapun karena itu sebenarnya hanya merugikan kalian sendiri. Benar, itu merugikan kalian sendiri. Bu Ani nggak rugi apa-apa. Saya ngasih nilai kamu 8 sama ngasih nilai 7 itu sama saja. Hanya ruginya sedikit. Kalau kamu saya kasih nilai 90, ternyata kamu copy paste dan nggak paham. Hanya saya rugi sedikit apa? Nanti kalau kamu sudah di tempat PKL akan ditanya guru ini RAB mbiyen sopo? Bu Ani. Kok dadine kaya ngene? Nah, itu aja ruginya sedikit. Dan saya mungkin nggak dengar. Kalau nggak dengar kan nggak terlalu rugi-rugi amat. Nah, maksud saya seperti itu. Bisa dipahami ya yang saya sampaikan. Saya tidak usah sebutkan satu-satu siapa mirip sama siapa. Saya harap paham aja apa yang saya maksud. Jadi seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau bertanya dulu atau menyampaikan, Bu, saya kemarin mengalami kesulitan ketika begini. Bu, ternyata saya pas melakukan ini kok saya bingung ya. Silakan sampaikan di sini. Kalau perlu share screen juga boleh. Nah, saya beri kesempatan dulu sebelum nanti saya akan lanjut dengan memberikan beberapa tips untuk perbaikan pekerjaan ini. Karena setelah ini nanti akan saya minta perbaikan. Walaupun sudah ada yang bagus, saya sudah ngecek ada yang sudah bagus, misalnya nggak perbaikan, nilainya udah bagus banget ada. Silahkan saya beri waktu. Silahkan, siapa yang mau tanya?
Jadi saya pengen kalian benar-benar paham. Halo? Ada yang belum dipahami? Prisma, Prisma ada nggak nih Prisma? Coba buka kamera sama buka mikrofon, Prisma. Prisma, halo Prisma. Prisma, mana Prisma? Ini sudah 2 kali Vicon saya panggil Prisma. Di sini namanya ada tapi nggak menyaut. Coba Prisma. Halo Prisma. Prisma, nyimak enggak? Muhammad. Ya Bu, ada. Ada, oke. Kamu ada kesulitan enggak? Kayaknya kamu beberapa tugas sering terlambat dan belum mengumpulkan. Ada kendala apa di rumah? Enggak Bu, mboten enten kendala nih. Nah, kendalanya keset berarti. Kalau di rumah kegiatannya apa Lecah bagus? Coba buka kamera dong. Saya biar hafal yang namanya Prisma mana. Nggih Bu. Mana? Buka kamera, mic-nya dibuka biar bisa ngobrol. Bentar aja. Udah buka kamera belum? Ndi, kok guru ketok rambutnya tok, pajahe diperlihatkan. Mosok engko bu guru nek mau ngerti rambutnya tok ketemu neng dalan ra ngerti, mosok bu guru suruh niteni rambut. Mundur dikit. Nah, udah mandi belum? Seragam enggak? Pripun Bu? Seragam enggak? Pakai seragam Bu. Nah, sip. Wih rambutmu dipotong sithik tambah ganteng kowe le. Nggih. Coba sekarang beneran nih saya tanya karena kamu sering terlambat. Kenapa kok sering terlambat submit? Notifikasinya dari tim jarang kebuka Bu. Nah, sekarang begini, kalau karena notifikasinya jarang kebuka, kamu tiap hari ngecek kelas tim. Jadi seperti itu caranya. Nggih Bu. Karena alat kita memang itu. Terus biasanya Bu Guru kan juga kasih pengumuman di WA. Rumah kamu mana, Le? Kenapa? Rumahmu daerah mana? Gemblegan Bu. Gemblegan ya daerah Kutho, kudune sinyal nggak ada masalah. Oke, habis ini jangan terlambat lagi ya. Nggih Bu. Rambutnya dicukur sithik gen ganteng. Nggih. Oke. Terus yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini yang saya cari malah nggak ada. Oke, ya udah. Kalau nggak ada yang ditanyakan, coba saya ulas sedikit triknya bagaimana ketika kamu menyusun atau mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang harus ditulis kemarin. Nah, sekarang yang pertama, kelihatan ya? Kamu lihat di gambarnya dulu. Pertama lihat di gambar. Ya, misalnya kita lihat di gambar sini. Kemarin sebenarnya Bu Hani udah sampaikan ini, tapi kayaknya masih ada yang kelewat ya. Kelewat bagi kalian mungkin nggak perhatikan. Nah, sekarang yang pertama, orang mau membuat rumah, itu kan pasti pembersihan lapangan. Ini sudah benar nih. Pembersihan dan pengukuran lapangan. Atau pembersihan lapangan saja. Ini kita buang, pembersihan lapangan. Satuannya apa? Di daftar analisis satuannya dia lamsam. Karena kayak semacam kira-kira biasanya berapa toh. Nah, kemudian ditentukan lamsam, terus harganya langsung kita tulis.
Kemudian yang di sini baru bunyinya pengukuran dan pemasangan boplang. Karena untuk memasang boplang pasti ada pengukurannya, nggak mungkin langsung masang. Jadi ada di sini. Nah, pengukuran dan pemasangan boplang kita lihat di daftar analisis. Boplang, Ctrl F, pengukuran, kita cari, enter. Oh, ini ada nih, pengukuran dan pemasangan boplang. Kemudian kita lihat, ada spesifikasinya nggak di sini? Kalau nggak ada ya sudah, kita tulis pengukuran dan pemasangan boplang. Satuannya apa? Ini ada nih, satuannya meter panjang. Kemudian kita tulis di sini, satuannya meter panjang. Nah, ini dilihat nih, satuannya apa ini? Coba. Nah, kelihatan nggak nih satuannya apa nih? Berarti kan masih salah, maksudnya seperti itu. Nah, caranya itu. Kemudian lanjut. Setelah mengukur dan memasang boplang ngapain? Menggali tanah untuk pondasi. Galian tanah untuk pondasi. Kita cek ke daftar analisis. Ctrl F, galian. Enter. Oh, ada galian tanah. Kok galian tanah di sini ada yang sedalam 1 meter, ada yang sedalam 2 meter, ada yang sedalam 3 meter. Kita kembali ke gambar. Galian tanahnya itu berapa meter? Dia sampai kedalaman berapa? Oh, ini kedalamannya dari permukaan tanah 00 sampai ini kan 135 nih. 135. Kita lihat di daftar analisis. Ada nggak pekerjaan yang galian tanah berbunyi 135 meter? Tidak ada. Berarti kita pakai yang lebih dalam dari 135, berarti kita pakai yang ini. Pada identifikasi pekerjaan kita tulis galian tanah untuk pondasi atau di sini langsung tulisan galian tanah sedalam 2 meter. Nih punya siapa udah dibener ke Bu Ani. 2 meter. Terus dikasih keterangan untuk pondasi. Satuannya apa? Lihat lagi ke sini. Satuannya meter kubik. Tulis di sini satuannya meter kubik. Urukan tanah kembali. Bisa dilihat. Urukan tanah. Ada ndak? Ctrl F. Urukan. Oh, ada. Ada spesifikasinya enggak? Enggak ada. Ya sudah, berarti kita pakai ini. Satuannya apa? Meter kubik. Kita tulis di sini, satuannya meter kubik, pekerjaannya urukan tanah kembali. Kemudian lanjut lagi, setelah itu kita mau ngapain? Oh, ada pekerjaan pondasi, ada pasangan batu kosong, ada pasangan pondasi batu kali. Kita lihat di daftar analisis, pasangan pondasi batu kali F. Misalnya kata kuncinya kita tuliskan pondasi batu kali. Enter. Oh, enggak ada. Coba mungkin dia di sini kalimatnya beda. Atau saya tulis saja pondasi, mungkin dia malah mau muncul. Oh nih, ada kan? Di sini tertulisnya pondasi batu belah. Sama saja kita mengistilahkan bisa pondasi batu kali, pondasi batu belah. Kita lihat di sini. Ternyata kok spesifikasinya macam-macam. Ada yang 1,3, ada yang 1,4, ada yang 1,5, ada yang 1,3,10. Kamu pilih yang mana? Ambil salah satu. Tapi dengan pertimbangan bahwa kalau kita pakai 1 PC 3 PP itu adalah pasangan pondasi dengan campuran teras ram. Nah, kita mau pakai yang mana? Kita pakai yang biasa, yang bukan teras ram misalnya. Oke, kita bisa pilih salah satu di antara 3 yang tersedia. Yang ada di sini berarti semuanya memenuhi syarat untuk digunakan ketika membangun. Kemarin sudah saya sampaikan. Jangan di daftar analisis adanya 1,5, kamu membuat pasangan pondasi batu kali 1,8. Nah, itu nggak boleh kita pilih. Jadi kita memilihnya pekerjaan yang ada di daftar analisis ini. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Pasang pondasi batu belah 1 PC 5 PP. Satuannya apa? Meter kubik. Tulis di sini. Misalnya kamu di sini nulisnya pondasi batu kali juga enggak apa-apa. Lah ini kita tulis
1 pp 5 ps. Satuannya apa? Meter kubik. Jadi caranya seperti itu. Terus lanjut, misalnya slope beton. Slope itu kita lihat di sini yang seperti apa slope. Sorry. Pakai Ctrl F dulu ya. Ctrl F, slope. Oh, ini yang muncul backcasting untuk slope. Berarti pekerjaan slope di daftar analisis ini dipisah-pisah sendiri-sendiri. Ada backcastingnya, ada besinya, ada betonnya. Sekarang misalnya kita klik find next. Ada yang lain nggak? Oh, ini ada nih yang sudah jadi satu analisa. Nggak perlu dipisah-pisah dengan backcasting sendiri, kemudian pembesian sendiri. Nah, kalau ada yang jadi satu, kita pilih yang ini saja. Kita lihat, oh ada yang 150 kg besi, ada yang 125 kg, ada yang 200. Semakin banyak angka untuk besi, berarti dia semakin bagus. Nah, karena kita hanya menggunakan, karena kita hanya menghitung atau mengidentifikasi di rumah tipe 36, itu kan masih rumah sederhana, kamu pilihannya bisa ini, yang 150 kg besi atau yang 125 kg besi. Bu, kalau mau pakai yang ini boleh enggak? Yang 200 boleh, enggak masalah. Nah, setelah itu kamu tulis membuat pekerjaan slope beton bertulang, spesifikasinya ini 150 kg besi plus backcasting. Satuannya apa? Meter kubik. Tulis di sini. Slope, ini persis yang ditulis di sini, pekerjaan slope beton bertulang 100, atau kita copy aja. Saya copy dengan Ctrl C, kemudian ke sini. Mana nih slope nih? Nah, seperti itu. Satuannya apa? Sesuaikan dengan yang ada di daftar analisis. Lanjut, semuanya begitu satu-satu. Semuanya seperti itu satu-satu. Nah, ini lihat nih, yang pasangan dinding batu bata. Ini spesifikasi campurannya sudah benar. Yang terasram pakai 1,2. Ini P-nya PP ya, pasir pasang. Terus, nah, ini perlu kamu tambahkan spesifikasi kalau dinding. Dindingnya setengah batu atau 1 batu. Pedomannya dilihat di mana? Di gambar. Nah, dindingnya ini tebalnya berapa nih? Kita akan bisa mengetahui itu setengah batu atau 1 batu. Kemarin kita sudah membahas tentang setengah batu dan 1 batu. Saya rasa kamu udah paham. Jadi seperti itu caranya sampai semua pekerjaan ini berdasarkan gambar kerja yang kemarin saya berikan, itu semuanya bisa tertulis di sini, komplit. Dan satuannya harus benar sesuai di daftar analisis. Spesifikasinya juga mengikuti yang ada di sini. Kalau misalnya, Bu, di daftar yang ini tidak ketemu pekerjaan yang saya maksud, kamu buka daftar analisis yang PDF yang kemarin Bu Ani berikan. Karena yang di sini lebih lengkap. Tapi kalau yang di sini sudah ada, kamu pakai yang ini saja. Jadi seperti itu caranya, karena saya lihat di pekerjaan kalian masih banyak yang belum komplit dan bahkan itu tadi yang saya sampaikan di awal, yang tanda petik saya curigai ada copy paste. Jadi seperti itu. Sebelum saya lanjut, coba ada pertanyaan enggak atau sudah bisa dipahami apa yang Bu Ani sampaikan ini? Halo? Jadi berpikir kok kerjaanku jadi kurang lengkap begitu atau tidak? Ini kok tinggal 29, tadi sempat 30 yang masuk. Halo, saya tunggu. Ada pertanyaan atau konfirmasi apa? Bu, saya mau tanya.
Oke, Theodora silakan Mbak. Boleh dibuka kameranya. Gimana? Mau tanya Bu, untuk yang apa ini kayak rank USO itu juga dituliskan Bu spesifikasinya sama pekerjaannya. Kalau nggak salah di daftar analisis yang terbaru itu nanti pekerjaannya kan rank sama USO jadi satu pekerjaan ya? Atau sendiri-sendiri? Coba kita cek dulu ya sebentar. Sambil saya share. Saya cek. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Coba saya cek pekerjaannya Theodora sebentar ya Mbak. Kayaknya tadi saya udah baca, punyamu udah bagus. Theodora. Mana? Oh ya, seperti ini. Kamu bisa langsung tuliskan aja usuknya misalnya pakai yang 57 atau kan ada juga yang 46. Boleh tuliskan di sini karena nanti berpengaruh di harga bahan. Kalau ranknya biasanya 23. Jadi seperti itu. Ini nanti kamu edit lagi ya punya kamu ya. Terus di daftar analisis itu ada nggak Theodora? Kemarin sudah lihat nggak yang daftar analisis yang buahnya agak lupa yang 2016 yang pasang usuk rank di daftar analisis ada? Yang di PDF itu Bu? Yang di PDF ada kan? Ada. Nah, tapi itu carinya susah soalnya banyak banget. Iya, makanya kemarin Bu Ani kasih yang Excel, tapi tetap ada yang belum komplit. Jadi tetap pertama nyari di Excel dulu biar nggak susah kan. Tapi kalau sudah baru ke PDF. Pakai Ctrl F bisa nggak? Kalau yang PDF? Yang coba. PDF memang bisa toh Bu? Bisa Ctrl F. Nah ini kan di atas muncul nih rank. Kemudian enter. Ini kok. Nah seperti itu. Nanti ada tulisan. Nah gini loh maksudnya. Tadi mana tadi? Atau usuk. Nah, cari kata kuncinya aja. Tapi memang di PDF ini banyak sekali. Semua yang berbunyi ada usuknya, bahkan bagian dari kata aja dia akan muncul. Oke. Ya kalau terpaksa memang harus di scroll. Yang penting kita ketemu pekerjaan yang dimaksud. Jadi gitu ya Theodora, semua sudah tertulis dengan rapi. Gunanya apa? Nanti kalau kita sudah belajar tentang analisis harga satuan, kamu akan paham kenapa kok di awal ketika identifikasi itu harus sudah rinci seperti itu. Oke. Paham ya Theodora yang dimaksud? Paham Bu, terima kasih Bu. Ya. Jadi benar yang dilakukan Theodora itu, pertama kita cari di file Excel yang Bu Ani kasih. Kalau tidak ada, kamu larinya ke sini. Memang kita harus telaten kalau dengan kata kunci kita nggak menemukan, memang kita harus scroll seperti ini. Paling tidak kamu bisa mulai di sini. Ctrl F, nyari yang cipta karya dulu. Nah, sudah di bagian ini. Jadi kamu kan nyekrolnya tinggal di bawah ini. Karena pekerjaan yang dimaksud itu pasti ada di bagian 4 cipta karya. Jadi kan lumayan kita sudah sampai halaman 556, tinggal scroll ke bawah. Jadi seperti itu. Yang lain ada? Ayo. Mumpung bisa ngobrol langsung begini. Muhammad Firda nyimak nggak Muhammad Firda? Muhammad Firda?
Simak, Bu. Oke. Kamu kayaknya juga terlambat. Kenapa? Ada kendala apa di rumah? Beberapa tugas submitmu terlambat. Tidak terlambat, Ibu. Tidak terlambat. Kayaknya ada 1 atau berapa itu yang terlambat. Oke, enggak apa-apa, nanti saya cek lagi ya, atau saya salah baca nama. Oke. Iya, Bu. Ya. Terus masih ada yang mau tanya enggak? Bisa dipahami yang saya sampaikan tadi? Halo? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Kalau begitu, ini belum saya nilai dulu ya. Walaupun semuanya sudah saya lihat, sudah saya baca, maka hari ini saya bisa memberikan ulasan. Ibu minta dilengkapi lagi, diperbaiki lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian terus disubmit ulang. Nah, ini saya tutup share screen-nya dulu. Kemudian disubmit ulang. Kira-kira kamu butuh waktu berapa hari untuk bisa menyelesaikan semua? Nanti biar di penugasan due date-nya atau deadline-nya saya undur biar tidak terdeteksi sebagai terlambat mengumpulkan. Walaupun yang sudah masuk ini yang terlambat sudah saya tandai juga. Tapi belum saya nilai. Kira-kira kapan? Minta waktu sampai hari apa? Ini hari apa nih? Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau sampai malam minggu gimana? Jadi hari Sabtu pukul 23.59. Gimana? Halo? Boleh, Bu. Boleh ya? Theodora oke. Yang lain? Yang lain setuju? Oke, kalau gitu saya putuskan nanti due date-nya tugas ini atau deadline-nya saya undur hari Sabtu pukul 23.59. Ibu harap nggak ada yang terlambat lagi, biar nanti hari Kamis minggu depan kita sudah masuk ke materi baru. Mungkin hari Kamis kita nggak usah vikon, tapi nanti ada materi dan yang harus kalian pahami kelanjutannya dari materi hari ini. Jadi ini nanti dari tugas ini berlanjut, dibuat harga satuan, berlanjut lagi dibuat apa, sampai nanti terakhir kita bisa membuat time schedule juga dari pekerjaan hari ini. Makanya saya pengen ini dibuat selengkap dan sebagus mungkin. Jadi gitu, nanti saya undur deadline-nya sampai hari Sabtu pukul 23.59. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan, nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih sudah join. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat untuk belajar. Tidak usah kemana-mana dulu kalau tidak sangat penting ya. Jadi jaga kesehatan, jaga sekelilingmu, jaga kamu juga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah saya end meeting ya. Silahkan mulai hari ini kan masih jamnya Bu Ani, kamu lanjutkan untuk mengerjakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan langsung konfirmasi ke saya sekarang saja. Saya masih standby di sini walaupun tidak melalui Vicon. Gitu ya.